Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang di layar kaca. Puji dan syukur tidak lupa pula kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju acara di layar kaca hari ini. Solawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, putra dari Abdullah, buah hati dari Aminah, panglima di kala perang, penerang di kala kegelapan, yakninya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai saudara-saudaraku pencinta Quran yang dirahmati Allah, 2500 tahun yang lalu Socrates telah menjelaskan bahwa tujuan dasar dari pendidikan adalah untuk menjadikan manusia yang good and smart. Kemudian dalam 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercatat dalam sejarah Islam juga telah menyampaikan bahwa misi utamanya dalam mensiarkan Islam kepada manusia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia dan karakter yang baik. Puluhan ribuan tahun ke depannya, masih dalam konteks yang sama, tujuan pendidikan masih berada di wilayah yang sama, yakninya untuk memperbaiki karakter manusia. Majid dan Andayani 2012 jilid 2. Kemudian Albert Einstein, ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan, Religion without science is Islam and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Hal ini menjelaskan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, namun juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna. Memang pada dasarnya agama sendiri bersifat tunggal dan memberikan jawaban yang pasti dan akurat. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiarkan agama Islam di Madinah Al-Munawwarah. Beliau membuat suatu peradaban baru di mana beliau mengatakan bahwa Islam adalah sistem agama yang sistematik, tidak hanya berdimensi teologikal, mistikal, dan ritual, namun Islam juga berdimensi moral dan intelektual. Maka pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang membahas tentang konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu kepada jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Ladies and gentlemen, Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab di dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan bahwa pentingnya Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan dalam bentuk jamak dalam kata az-zamat yang berarti aneka gelap, sementara an-nur dalam bentuk tunggal yang berarti cahaya. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam, beraneka ragam dan sumbernya pun banyak. Berbeda dengan an-nur, an-nur sendiri berbentuk tunggal karena cahaya tidak pernah memberi kegelapan. Kemudian pembahasan mengenai Al-Quran sebagai an-nur benar-benar memiliki kaitan dengan pembangunan karakter bangsa yang mengikat. Seperti yang dikatakan oleh Malik bin Nabi di dalam kitabnya Intaj al-Mutasyrikin wa Atsaruhu fil al-Firi al-Hadith. Beliau mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah sekumpulan metode yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa membangun karakter suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Memang secara terminologi Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang salah satu tujuan dan fungsinya ialah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kemudian Said Nursi, Renaissance of Islam, menyatakan Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana dengan dinamika keilmuan umat Islam pada saat ini? Umat Islam saat ini mengalami degradasi besar-besaran. Data Badan Penelitian Internasional mengatakan bahwa Israel yang notabene-nya Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki
1.600 pakar pengetahuan. Kemudian Amerika yang notabene-nya Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sementara Indonesia yang mayoritasnya Islam terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar pengetahuan dan yang Islamnya hanya 6 orang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Memang secara pengetahuan dan pembangunan karakter bangsa, kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lainnya. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang Konfusianis Taois. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang Protestanis. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis Taois. Padahal 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk selalu membaca Al-Quran agar hidup teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur, dan bacalah diri kita supaya hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam sendiri ialah sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Alaq ayat pertama yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah di layar kaca. Sesungguhnya dalam memahami Al-Quran sendiri, kita harus memahami tekstualnya terlebih dahulu, yakninya dari segi kebahasaannya, bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Taha ayat 113 yang berbunyi, Wa kadzalika anzalnahu ilaika. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minaz zulumat wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Dan dengan demikianlah kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran memberikan pengajaran kepada mereka. hadirin, di dalam kitab Jami Al-Bayan an Ta'wil Al-Quran, Imam Al-Tabari mengartikan dan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat sebelumnya ialah yang berbunyi, Ma hadaru bihi min amrillah wa aqabihi wa waqa'ihi bil umami qablihim. Shadaqallahul azim. Apa yang telah diperintahkan kepada mereka
merupakan perintah Allah, hukumannya dan ketetapan-ketetapan dari umat-umat manusia sebelum mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan demikian, hubungan antara Al-Quran dengan membangun karakter bangsa terdapat hubungan yang sangat mengikat. Dari ditemukannya kata-kata ilmu yang terulang sebanyak 854 kali agar kita menjadi pribadi yang dimaksud. Maka forza facciamo del Qur'ano una guida della nostra vita. Hayya bina naj'alil Qur'an dusturana. Let's make Al-Quran the guide of our life. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai tuntunan kehidupan. Kulillah mahma kanatik muskilatik.